Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Terus, walaupun kita kecil, tapi Allah memberikan sebuah sistem yang luar biasa. Ada dua organ tubuh manusia yang membuat kita punya getaran dan mempengaruhi alam semesta. Pertama otak, kedua jantung. Ya. Atau orang bilang kolbu. Jadi kita punya pikiran dan punya perasaan. Belakangan ini malah yang digadang-gadang yang jadi hal paling penting malah bukan otak tetapi jantung. Karena manusia bisa bikin karya, bikin robot yang ada pikirannya, ada otaknya, cuman nggak ada kolbunya. Gitu. Kebayang nggak teman-teman kalau kita manusia nggak ada kolbunya, kurang lebih kayak gini nih bentuknya nih. Tuh. Serem banget ya Allah, nauzubillah min dzalik. Duh, kayak gitu ya. Zombie, orang bilang zombie ya. Aduh, karena ini lengkap dia. Ototnya lengkap, tulangnya lengkap, pembuluh-pembuluhnya lengkap, cuman nggak ada kolbunya, maka kaku. Ya. Kita ada kolbunya. Tapi Bu Aisyah masih aja temen gue kaku misalnya. Ada temen yang kaku. Tenang Bu, tetap masih ada kolbunya. Makanya masih bisa disentuh kolbunya. Ya. Kalau orang bilang kolbu sering menyebutnya hati. Teman-teman yang di belakang gak bisa ada tempat duduk ya. Aduh kasihan, gimana caranya ya. Apa maju dikit kita ya. Merapat. Ibu Aisyah kasihan banget lihat ya Allah. Kayak nonton konser dewa. Jakarta memang udaranya seperti ini ya. Sekarang berapa derajat kira-kira? Siapa yang pernah sempat kalau tiap pagi? Berapa derajat daerah sekarang ini? 36 ya. Tapi kan sunatullahnya begitu ya. Tapi kalau kita julid terhadap iklim saat ini atau marah, Jakarta nggak pernah sejuk. Makanya orang yang julid itu suka sakit leher. Setiap ngomong goyang. Sampai bunyi itu, apaan tuh bunyi? Baru goyang leher aja udah bunyi. Kayak mau ada patahan tuh. Ya. Maka apa yang kita ucapkan terjadi gitu. Ya. Kita julid terhadap alam semesta ini, alam semesta langsung juga ikut bergerak gitu. Tetapi pas kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Ya. Udaranya walaupun tadi 37, ya udaranya 37 derajat ya Allah. Terang menderang, sinar matahari terhampar, cucian jadi kering. Nah itu alam semesta juga ngikutin tuh. Ngikutin. Bener-bener cucian kita kering semua Bu. Sampai yang dalam-dalam. Karena kita bersyukur. Kita gak julid. Karena alam semesta ini ikut semua. Apa maunya kita. Gitu. Ya, nah. Bu Aisyah terus kaitannya dengan kolbu kita. Gimana Bu Aisyah? Ini juga sudah berkali-kali. Memang saya sengaja sosialisasi dan sengaja ulang-ulang supaya kita tambah paham dan sadar ya. Ini kan jantung kita ya, jantung. Dulu kita sudah belajar. Orang-orang kita dulu kalau sebelum kampanye kita foto gimana gayanya Bu? Seringnya? Nah gitu ya. Sekarang karena kampanye mati gaya. Ganti gaya Bu Aisyah, ganti gaya. Ganti. Nggak bisa begini. Karena bersikap netral. Yang boleh begini katanya. Wah, gitu ya. Waduh, ya. Nah, maksud Bu Isa, waktu dulu kita foto-foto dan gaya begini yang katanya itu gaya Korea, sebenarnya bukan gaya Korea, itu gambar jantung. Ini kan
jantung juga sekepalan tangan masing-masing, Bu. Coba gini nih, Bu. Taruh di dada kiri. Sekarang gini kan tangannya. Nah itu tuh kayak gambar itu gak sih? Jempol ini aortanya, telunjuk ini arteri pulmonalis. Emang begini. Jadi kalau selama ini ibu bilang, sarang yuk, ganti Bu. My kolbu, kolbuku. Ini contoh aja ya, bukan karena campaign. Paham ya Bu, ngerti ya Bu? Iya, kan? Nah, kolbu udah dia ada di sini. Nah, rupanya memang di jantung juga ada sel otaknya itu. Tadi itu yang bisa nyambung-nyambung. Nih, penemuannya tahun 91. Kemarin saya kaget juga. Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio habis baca bukunya Andre Armour. Ya, cuman karena bukunya ini buku teknis, buku ilmiah, maka beliau minta, boleh nggak Bu Aisyah terangkan saya lebih gampang, lebih jelas, lebih mau belajar untuk. Oh iya banget Pak Bang. Ya, artinya apa? Jadi di serambi, pernah dengar serambi kanan? Serambi kanan itu ada begitunya Bu, ada sel otaknya tuh. Ya, namanya neuron. Cuman jumlahnya lebih sedikit, 40.000. Kalau di otak 100 miliar nih. Banyak ya? Satu neuron itu kayak komputer, satu komputer. Bayangkan ya, Masya Allah. Nah, yang di jantung juga bisa tersambung-sambung kayak gini. Maka kadang pada saat kita menerima ilmu, menerima informasi, berkenalan dengan teman-teman, salaman, kalau cuman sekelebatan, yang tersambung hanya di otak. Tapi kalau kita tatap, salaman, tanya namanya gitu ya, terasa sampai sini nggak? Berarti di jantung juga tersambung. Begitu juga pelajaran. Ada pelajaran yang kita baca sambil lewat, ya nggak sih? Apalagi kalau mau besok ujian. Sistem kebut semalam. Itu tersambung memang di otak. Otaknya pun bukan di sini. Di mana? Batang otak. Kenapa? Tegang. Tegang. Nah, kalau sambungannya di batang, ngumpulnya ilmu di batang otak, cuman ingat 1 kali 24 jam. Ya. Makanya kalau ulangannya, misalnya belajar nih malam nih sampai jam 1 dan ulangannya jam 9, masih dapat kan? Masih ingat. Tapi suatu ketika gurunya datang, dosennya datang, ya saudara-saudara, anak-anak, murid-murid, mahasiswa-mahasiswi, ya ujian kita tunda minggu depan. Selesai tuh 1 kali 24 jam sih. Berarti minggu depan belajar lagi. SKS. Paham ya? Nah, tapi ada orang yang belajar kok bisa sampai hati gitu ya, sampai kolbunya gitu. Karena waktu dipelajari, ya ada istilah diresapi. Nah itu maksudnya nanti sambungan di jantung tuh tersambung, karena teresapi gitu. Makanya kadang-kadang kalau belajar itu lebih enak lagi membayangkan selain tersambung di otak, bayangkan dia jalan di badan sampai ke sini gitu. Ya. Oke. Pada saat kita diperintahkan yang namanya sholat, ya, maka pada saat kita sujud gitu ya. Nah, pembuluh darah yang dari jantung itu mengalir ke gini, kita sujudnya bayangin ya, saya pas banget ini lagi nggak ada gambarnya, biasanya ada gini, dari jantung dia mengalir kemana? Ke leher batang otak dulu, ke otak limbik system dulu, baru ke otak ilmu. Itu. Jadi kalau kita duduk begini, berdiri begini nih, ya, itu otak darah nggak sampai atas di sini, hanya sampai batang otak dan otak binatang yang mamalia, cuman sampai sini. Punten, saya kasih lihat sampai sini doang nih. Dia nggak sampai di sini. Kalau kita berdiri, pembuluh darah lebar itu hanya sampai otak emosi. Maka kalau kita emosi, dengan istighfar, dengan tarik nafas, dengan zikrullah, dia sudah bisa sampai ke sana. Ini akan merilekskan. Tetapi uniknya, otak ilmu, untuk darah sampai di otak ilmu di sini, itu didapati dengan posisi sujud. Sujud. Baru tuh otak ilmu dialiri darah. Untuk apa? Supaya ilmu-ilmu yang ada sudah tersambung di otak depan ini, dialiri nutrisi yang dibawa oleh pembuluh darah tadi,
Sehingga ilmunya terus berkembang, ilmunya terus mendatangkan kebaikan, ilmunya terus barokah, itu sebetulnya.